Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ciris. Di video ini kita akan belajar Rust Programming dan kita akan belajar dengan membuat sebuah game sederhana ya, game tebak angka. Oke, kita langsung saja membuat project yang baru dengan menggunakan Cargo. Saya akan buat di folder desktop Rust tutorial ya. Kalian silahkan pilih lokasi folder di komputer kalian yang kalian inginkan. Saya akan buka terminal di sini. Pastikan folder yang saya mau ini aktif ya, jadi saya aktifkan directory di folder yang saya inginkan. Silakan kalian gunakan lokasi folder yang kalian mau di laptop atau komputer kalian. Oke, untuk membuat project baru dengan menggunakan Cargo, di sini saya menggunakan Cargo. Kita dapat eksekusi Cargo new dan project yang kita inginkan. Nah, project yang akan kita buat di sini akan saya beri nama Bangka ya, untuk tebak angka ya. Jadi Cargo new dan nama project yang kita mau, tekan enter dan sudah ada satu folder di sini ya dengan nama Bangka. Oke, saya akan langsung change directory ke folder tersebut. Saya sudah ada di folder Bangka, yaitu project kita, project class kita. Dan ini saya akan tambah ya ukurannya. Nah, Cargo sudah membuatkan untuk kita ada file namanya Cargo Toml dan juga ada folder src ya. Folder src ini adalah folder yang nantinya berisi source code dari Rust itu sendiri. Oke, saya akan langsung buka dengan menggunakan Vim. Di sini saya menggunakan Vim editor. Kalian bisa gunakan editor apapun favorit kalian ya. Di sini saya menggunakan Vim. Dan saya sudah buka dengan menggunakan Vim. Kita punya toml file di sini, dan kita punya folder src. Sudah ada satu file main.rs yang berisi kode program print hello world ya. Ini kalau kita eksekusi dan jalankan Cargo run ya, kalian bisa lihat di sini ya, Cargo run. Nah, di sini sudah muncul tampilan teks hello world ya. Oke, kita akan buat satu file di sini dengan nama core ya, atau apa ya, core saja ya. Saya akan berikan satu file dengan nama core, atau mungkin saya akan ganti ya. Saya ganti jadi game saja, game.rs, dan saya akan tulis logic atau kode program untuk game tebak angka kita di file game ini. Oke. Saya akan buat sebuah fungsi dengan access modifier public. Tapi sebelumnya kita harus include dulu file game ini ke dalam project kita. Caranya adalah di file main ini ya, main.rs. Di file main.rs kita tambahkan di sini mode game ya, untuk menginclude modul atau file game ini ke dalam project kita. Oke, kita akan langsung saja menuliskan kode program di file game.rs ya. Saya akan buat sebuah fungsi dengan access modifier public, namanya run. Saya akan membuat variabel di sini untuk kita menampung inputan dari user, karena user nantinya akan memberikan inputan angka yang dia tebak ya. Jadi kita akan membuat variabel dengan nama guess. Tipenya adalah string, dan kita langsung buat instance baru ya, bertipe string. Dan variabel guess ini akan memiliki nilai tebakan dari user ya. Karena itu berarti variabel ini harus kita modifikasi nilainya. Nah, pada Rust kita harus menggunakan keyword mute untuk membuat variabel guess ini mutable atau bisa diubah ya, karena secara default kalau kita tidak memberikan keyword mute, variabel pada Rust itu sifatnya adalah immutable atau tidak bisa diubah. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan saya akan import dari standar library input output standard in, karena kita akan menerima atau membaca inputan dari user ya, dari konsol atau dari terminal. Jadi kita gunakan standard in, dan saya akan buat looping di sini. Jadi while let Oke.
standard in, kita akan baca inputan dari user, read line, dan kita akan masukkan inputan dari user itu ke variabel guess ya. Jadi mute guess. Oke, seperti ini. Jadi nantinya kode program ini yang standard in read line akan menerima inputan dari user. Inputan dari user itu nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel guess yang ini, yang tipenya string ya. Kemudian kita dapat mengaksesnya di dalam while loop ini. Nah, saya akan buat sebuah variabel lagi di sini, let mute counter counter sama dengan untuk men-track berapa kali user melakukan tebakannya. Jadi kita akan simpan jumlah tebakan dari user ke dalam variabel counter ini. Oke, selanjutnya saya akan increment counter tambah sama dengan 1 setiap kali looping ya. Jadi kita increment atau menambah nilai dari variabel counter ini sebanyak 1 setiap kali terjadi looping. Selanjutnya kita akan cek if quest sama dengan exit atau quit atau exit saja, exit. Maka kita akan print line goodbye, kemudian kita return. Oke, jadi jika user memasukkan text exit, maka program kita akan berakhir dan akan muncul tampilan text goodbye ya kepada user. Oke, kita bisa tes ya kode program yang sudah kita buat ini. Jadi saya akan balik ke file main, dan di file main ini kita akan use dulu di sini use game run, dan kita langsung akses saja dari fungsi main di sini ya, run seperti ini. Dan kita coba eksekusi. Saya akan jalankan cargo run ya, ini ya cargo run, dan hasilnya adalah seperti ini. Kalau saya masukkan nilai exit seperti ini, exit buka kurung tutup kurung, maka akan muncul text goodbye dan program kita akan berakhir ya. Jadi loopingnya akan berhenti dan program kita akan berakhir. Selanjutnya kita akan mencek apakah user itu memasukkan tebakan dalam bentuk angka ataukah tebakannya itu bukan angka atau bukan numerik ya, karena seharusnya user itu menebak angka bukan teks ya. Jadi kita akan cek apakah user memasukkan angka atau bukan. Nah, jadi saya akan gunakan if let g guess ya, variabel yang ini kita mau replace new line-nya, karakter new line, karena waktu user memasukkan inputan, biasanya user masukkan inputan baru tekan enter. Nah, kita mau membuang karakter new line ya yang ada di tebakan yang user berikan. Jadi ini kita akan ganti dengan empty ya, empty text seperti ini. Dan kita akan parse. Parse ini adalah untuk mengubah teks menjadi angka. Kalau itu angka, kalau bukan angka maka akan terjadi error. Kita akan parse ke i32 ya, tipe datanya. Kalau hasil dari parse ini adalah oke, artinya user itu memasukkan angka. Kalau hasilnya bukan oke, dalam hal ini hasilnya adalah error, berarti user tidak memasukkan angka. Nah, di sini adalah kode program kalau user memasukkan angka. Maka kita akan cek if proses guess, dan kita akan masukkan angkanya.
dan return ya, seperti ini. Else di sini kita kasih pesan ke usernya, tebakan harus angka. Baru selanjutnya di akhir looping kita akan hapus variabel guess ini ya. Jadi guess kita eksekusi saja fungsi clear untuk mengkosongkan buffer ya, mengkosongkan buffer atau mengkosongkan tebakan user ya. Oke, selanjutnya kita butuh satu fungsi lagi, yaitu proses guess. Di sini saya akan buat fungsi private ya, jadi tidak perlu keyword pub. Fungsi proses guess akan menerima argumen dengan tipe i32, dan kita akan memproses tebakan user di sini. Ini akan mengembalikan boolean value ya, bool, true atau false, dan kita akan cek if g sama dengan misalnya 40, maka kita akan print di sini Anda berhasil menebak dalam tebakan. Di sini kita kasih counter. Counter ini berarti kita harus masukkan juga sebagai argumen ya. Jadi counter i32 kita masukkan di sini sebagai argumennya. Else ini kita return value-nya true. Else kita return print tebakan Anda salah, silahkan coba lagi. Return false. Oke, seperti ini. Nah, kita coba ya. Jadi ini ya untuk fungsi proses guess-nya. Jadi kita menerima argumen G, yaitu tebakan dari user. Kemudian kita cek kalau tebakan dari user. Oke, di sini saya akan buat konstan saja. Konstan secret number i32 sama dengan 40. Ini saya akan ganti jadi secret number. Nah, nantinya seharusnya secret number ini adalah angka yang di-generate secara random ya. Di sini saya buat konstan saja dulu. Nanti kita akan menggunakan random. Kita akan buat library untuk RNG, random number generator, untuk membuat angka acak ya, atau angka random yang nantinya harus ditebak oleh user. Tapi untuk yang ini kita masukkan dulu angka konstan ya di sini. Oke, jadi jika tebakan dari user itu sama dengan secret number, maka kita akan tampilkan teks Anda berhasil menebak dalam berapa kali tebakan ya. Kemudian kita mengembalikan true untuk proses request. Kalau tidak, tebakan Anda salah, silakan coba lagi, dan kita kembalikan false. Nah, jika true, maka kita akan return atau kita akan mengakhiri program kita ya dengan keyword return. Kalau salah kita akan looping lagi ya, kita akan looping lagi. Loopingnya akan berlanjut dari awal. Oke, seperti itu. Kita akan coba tes jalankan program ini. Jadi cargo run. Saya akan ini saya tutup dulu ya. Oke, kita coba cargo run. Nah, di sini saya akan tebak misalnya 50.
Tebakan Anda salah, silakan coba lagi. 41. Tebakan Anda salah, silakan coba lagi. 40. Anda berhasil menebak dalam 3 tebakan. Oke, jadi kita sudah berhasil. Nah, saya mau memodifikasi game kita. Saya mau memodifikasi untuk mengetahui apakah user itu angka yang ditebak lebih kecil atau lebih besar ya dari angka yang seharusnya ya. Jadi kita bisa memberikan petunjuk kepada user, oh, angka yang Anda tebak itu terlalu kecil atau angka yang Anda tebak itu terlalu besar ya, untuk memudahkan user untuk menebak angka yang sebenarnya. Oke, di sini saya akan modifikasi kode ini, jadi ini kan saya hapus saja, dan kita akan menggunakan match untuk pattern matching ya. Dan saya akan match G compare dengan angka yang mau kita tebak, jadi secret number. Nah, metode compare ini CMP, dia akan memberikan kita hasil yang berupa enum ya, enum dari compare, yaitu less, equal, dan greater. Jadi di sini kita bisa akses varian enumnya. Jadi less ini ya, dari standar compare. Saya akan import saja di sini, use standar compare less, ini ya, compare ordering ya, standar compare ordering less, equal, dan greater ya. Dan kita bisa akses di sini ya. Jadi less, equal, dan greater ini adalah enum ordering ya, yang akan nantinya menjadi nilai kembalian dari fungsi compare. Nah, di sini kita bisa gunakan varian enum tersebut di dalam match ya. Jadi jika less, maka kita bisa tampilkan print line terlalu kecil, coba dengan angka yang lebih besar. Jika tebakan dari user itu greater ya, terlalu besar, maka kita akan berikan hasil terlalu besar, coba dengan angka yang lebih kecil. Kalau equal, berarti user berhasil menebak ya angka yang diinginkan. Di sini kita bisa print selamat tebakan Anda atau selamat Anda berhasil menebak dalam tebakan. Di sini kita akan kembalikan false, yang ini juga false, yang ini true. Oops. Oke. Oke, ini harus referensi ya untuk compare-nya. Baik.
Kita coba eksekusi dan jalankan lagi. Cargo run, ya, kita eksekusi dan jalankan lagi. Sebelumnya saya mau tambahkan teks di sini. Print ln, masukkan angka 1 sampai dengan 100. Cargo run. Nah, di sini sudah muncul, masukkan angka 1 sampai dengan 100. Misalnya 50 terlalu besar, coba dengan angka yang lebih kecil. 30 terlalu kecil, coba dengan angka yang lebih besar. Misalnya 38 terlalu kecil, coba dengan angka yang lebih besar. 43 terlalu besar, coba dengan angka yang lebih kecil. 42 terlalu besar, coba dengan angka yang lebih kecil. 40. Selamat, Anda berhasil menebak dalam 7 kali tebakan. Oke, kita sudah berhasil ya membuat game tebak angka, tetapi kita masih perlu untuk membuat angkanya random ya. Setiap kali kita jalankan gamenya, angkanya yang harus ditebak itu random atau acak. Oke, saya mau tambahkan history dari tebakan yang sudah user tebak sebelumnya ya. Di sini saya mau tambahkan mute history. Saya akan gunakan vektor, dan kita akan tampung tebakan user di history ini ya. Jadi di sini kita akan push ya, kita akan push tebakan user, masukkan ke dalam historinya seperti ini, dan kita akan akses history ini ke proses guess. Nah, kita akan kembali ke proses guess, tambahkan satu argumen di sini, history reference ke vektor i32. Jadi vektor i32. Oke, selanjutnya kita bisa tampilkan history dari tebakan yang user sudah lakukan ya. Jadi history, karena history ini tipe datanya adalah vektor, dan vektor itu tidak mengimplementasikan display trait ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan seperti ini, harus kita gunakan debug di sini ya. Kecuali jika kita mengimplementasikan sendiri display trait-nya. Oke, jadi history seperti ini. Oke, jadi kita butuh titik 2 tanda tanya ya. Titik 2 tanda tanya ini akan mengakses debug dari history, dari vektor ya. Oke, kita juga tambahkan di sini. Ini saya copy saja. Oops, copy. Oke. Jadi di sini saya juga tampilkan history dari tebakan yang sudah ditebak oleh user sebelumnya. Kita coba eksekusi dan jalankan. 50 terlalu besar, dan kita bisa lihat historinya di sini ya. 30 terlalu kecil. 40, selamat, Anda berhasil menebak dalam 3 kali tebakan. Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan membuat library untuk random number generator ya. Jadi kita akan buat library buatan kita sendiri untuk mengenerate random number, dan nantinya library tersebut akan kita gunakan di game tebak angka yang baru saja kita buat ini. Nah, saya akan buat videonya untuk bikin random number generator library dengan menggunakan Rust programming di video berikutnya ya. Jadi pastikan kalian menonton video berikutnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda cara untuk kita bikin library random number generator buatan kita sendiri. Oke, tanpa menggunakan dependency ya dari third party. Kita hanya akan menggunakan standar library yang ada di Rust. Oke, saya akan bahas di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.